Baik, selamat berjumpa mahasiswa UI Green Matrix Course. Pada topik keempat ini kita akan membahas tentang Sustainable Development Goals dan berakhirnya kemiskinan ekstrim, pasokan pangan berkelanjutan dan berakhirnya kelaparan. Topik 4 ini akan diampu oleh saya sendiri, Dr. Alexandra Hukom, STMSI, dari Universitas Palangkaraya, Dr. Netis Yahaya, MSI, dari Universitas Patimura, dan Bapak Muhammad Firman Ghazali, SPD, MT, dari Universitas Lampung. Silakan untuk menyimak materi dari kami. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Alexandra Hukom akan membahas tentang bagaimana mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada pada suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kearifan lokal dalam disiplin antropologi dikenal dengan istilah lokal genius. Nah, kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat untuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Nah, berarti kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat menciptakan suatu karya sebagai bentuk kreativitas masyarakat di kalangan suku Dayak. Ada banyak kearifan lokal yang dapat menciptakan suatu karya cipta, antara lain kearifan lokal kesenian Dayak. Saya contohkan di sini ada 3 jenis kesenian, yaitu seni pahat, seni anyaman, dan juga seni lukis. Nah, seni pahat dilakukan untuk melengkapi persyaratan dalam pelaksanaan upacara tiwa atau upacara kematian yang digelar untuk seseorang yang sudah meninggal dan dimasukkan dalam runi atau peti mati. Seni ukir atau pahat orang Dayak tidak bisa lepas dari bentuk alam, yaitu tumbuhan, satwa, serta bermacam-macam simbol kepercayaan. Produk yang dapat dihasilkan dari seni ukir pahat adalah mandau, telawang, perisai, dan ornamen rumah, dan sebagainya. Seni anyaman. Seni anyaman zaman dahulu para gadis Dayak menganyam tikar alas tempat tidurnya. Jika tidak mampu untuk mereka menganyam, maka dianggap sebagai sesuatu yang memalukan bagi si gadis maupun keluarganya. Bahan yang digunakan adalah rotan dan purun. Hasil produk anyaman ini bisa dalam bentuk rambat ataupun tas, tikar, topi, balansai, atau karung dari bahan purun dan rotan. Seni lukis bagi orang Dayak disebut sebagai tato atau tutang yang digambarkan di tubuh manusia. Pada zaman dahulu, seni lukis tato ini juga digunakan untuk menggambarkan pada peti mati yang dinamakan runi atau kakurung tadi, atau sandung dan patung-patung penjaga desa dan kampung. Kearifan lokal dari ketiga karya seni di atas perlu dikembangkan sebagai citra identitas bangsa untuk membangun suku Dayak sebagai warisan budaya dan nilai lokal Kalimantan Tengah. Hal ini bukan saja membangun budaya, namun juga perlu inovasi dan kreativitas. Ide dan gagasan kreatif lokal dari ketiga seni di atas jangan ditinggalkan, tetapi di-upgrade untuk menghasilkan produk-produk kekinian yang selaras dengan modernisasi kemajuan zaman. Ada penciptaan nilai produk di situ. Contohnya, seni lukis berupa tato dapat dijadikan sebagai seni grafiti untuk mempercantik kota misalnya, maupun untuk menghasilkan karya-karya indah seperti pada batik benang bintik khas Kalimantan Tengah. Kearifan lokal ini juga perlu ditunjang dengan sumber daya yang terbarukan melalui pelatihan atau pengetahuan kreatif. Menciptakan green economy yang dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar, contoh tanaman purun tadi yang merupakan tanaman khas tanah gambut yang tetap tumbuh subur walaupun di musim kemarau maupun musim penghujan. Nah, dengan adanya pengembangan kearifan lokal yang diciptakan dalam bentuk produk ini
akan memberikan dampak sosial pada peningkatan toleransi sosial masyarakat desa dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Jika terdapat produk-produk hasil olahan dengan penggabungan kearifan lokal untuk mewujudkan ekonomi kreatif, maka ada kontribusi masyarakat yang digambarkan melalui produk domestik regional bruto, dan kontribusinya tentunya terhadap devisa melalui kegiatan ekspor. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, kita ada dalam kuliah SDKIS untuk seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Netisia Haya dari Universitas Patimura Ambon. Pada kuliah kali ini, bagian yang kita akan belajar tentang pasokan pangan berkelanjutan dari sudut pandang aspek ekologis dan beragam sumber pangan. Ini merupakan studi kasus di Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Kita tahu bersama bahwa tidak ada negara satupun yang tidak melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri adalah proses perubahan untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik demi masyarakat semakin bagus juga. Di dalam pembangunan sendiri akan berbarengan dengan pengaruh kepada jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu terbagi atas 3, lingkungan hidup secara fisik, lingkungan hidup secara biologis, dan lingkungan hidup secara sosial. Lingkungan fisik adalah merupakan segala benda yang berada di sekitar manusia, berupa kendaraan, udara, air, gedung, dan sebagainya. Sementara lingkungan biologis adalah segala jenis makhluk hidup, yakni manusia, hewan, dan tanaman. Dan jasa sazorenik. Yang ketiga adalah bahwa lingkungan sosial, ada interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan tertentu, misalnya tetangga, teman, dan lain sebagainya. Dalam pembangunan sendiri akan terjadi permasalahan terhadap lingkungan, baik secara lokal, nasional, maupun global, di mana sumber permasalahan adalah bisa terjadi secara alami ataupun antropogenik. Dan ketika permasalahan itu terjadi secara alami antropogenik, berarti akan terjadi perubahan iklim secara global. Kabupaten Seram bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi Maluku, di mana pada kabupaten ini masyarakatnya masih semi antara lokal sumber daya manusianya masih kurang, sementara sumber daya alamiahnya sangat tinggi. Dengan demikian, untuk menjaga kesetimbangan ini kita perlu melihat kondisi lingkungan secara baik dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat. Dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di Seram bagian Barat, kita harus lihat kaji dari daya dukung dan daya tampung yang ada di lingkungan tersebut. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup, dan untuk menjaga keseimbangan keduanya. Dan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap saat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian, daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan merupakan bagian yang bisa bermanfaat secara positif maupun negatif.
Dalam melihat pengaruh daripada daya dukung daya tampung, kita harus lakukan analisis pengaruh program terhadap isu strategis. Program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Serang bagian Barat adalah program peningkatan produksi pertanian atau perkebunan dan program pemberdayaan penyuluh pertanian atau perkebunan di lapangan. Kedua program ini akan berpengaruh di degradasi lingkungan hidup, pelayanan dasar dan infrastruktur, konflik dasar, tanah dan hak ulayat, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, kesenjangan sosial dan kesetaraan gender, serta kerentanan dan pelestarian kearifan lokal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ada di Kabupaten Serang bagian Barat. Melihat analisis pengaruh ini, kita akan melihat bahwa ketahanan pangan, kearifan lokal petani itu perlu dilihat secara baik dalam menjaga kesetimbangan ketahanan pangan yang berlangsung secara terus-menerus yang ada di Kabupaten Serang bagian Barat, dan kabupaten ini juga merupakan salah satu kabupaten yang bisa menghasilkan sagu dan umbi-umbian terbanyak untuk Provinsi Maluku secara umum. Dalam menjaga program pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Serang bagian Barat, kita melihat dalam aspek mitigasinya, alternatifnya, dan programnya itu berkesinambungan atau tidak. Di mana program prioritas yang ada dalam pembangunan berkelanjutan menurut RPJMD yang ada di Kabupaten Serang bagian Barat itu program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan, program penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Itu isu strategis yang harus menjawab itu adalah bahwa akan terjadi degradasi lingkungan hidup dan akan terjadi konflik batas tanah dan hak ulayat. Sehingga kita harus melihat kajian pengaruh program dan dampaknya kepada mitigasi alternatif dan rekomendasi yang harus dibuat dalam menjaga kesenambungan yang terjadi di Kabupaten bagian Barat lewat rekomendasi kepada Pemda adalah dalam meningkatkan ketahanan pangan pertanian atau perkebunan perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam bentuk diskusi atau peningkatan produksi pertanian atau perkebunan untuk memahami dan mengimplementasikan pertanian konservasi atau pertanian organik yang ada di Serang bagian Barat. Rekomendasi yang kedua adalah bahwa pengembangan desertifikasi komunitas pertanian dalam menjamin penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan dilakukan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan guna pembangunan pertanian baik secara konservasi maupun pertanian secara organik yang ramah lingkungan. Dari sini kita lihat bahwa kesimpulan terakhir dalam materi kita bahwa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan salah satu indikatornya adalah meminimalisir kerusakan lingkungan akibat pembangunan itu sendiri, dan ketahanan pangan merupakan bagian mitigasi daripada bencana nanti ke depan. Maka kita perlu bergandengan tangan secara bersama melihat kebutuhan pokok yang ada. Maluku merupakan sumber pangan yang paling relatif saat ini adalah sagu dan umbi-umbian. Dengan demikian, untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan dalam ketahanan pangan, maka kedua areal ini menjadi dasar. Jangan berharap hanya kepada beras, tapi kepada sagu dan umbi-umbian yang ada di Provinsi Maluku secara umum dan Kabupaten Serang bagian Barat secara khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bicara tentang ketahanan pangan, erat hubungannya dengan produksi padi dan kesejahteraan petani. Salah satu hal yang bisa mengukur kesejahteraan petani adalah pendapatan yang dihasilkan oleh petani. Pada gambar 1, ini merupakan sistem pendapatan petani, di mana pendapatan petani berpengaruh dengan jumlah panen, harga produk, luas lahan, kesesuaian lahan, ilmu budidaya tanaman, skill mengolah lahan, dan modal pengolahan lahan. Pada kenyataannya, pendapatan rata-rata petani itu rendah dan berada di bawah UMR. Secara spasial, memperlihatkan adanya kecenderungan untuk selalu terjadi perbedaan dan ketidaksetaraan. Karena secara sosial, para petani bersaing untuk mendapatkan hasil terbaiknya, sementara kondisi lingkungan menjadi pembatas upaya yang dilakukan.
Contoh studi yang dilakukan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Timur, berusaha untuk mengestimasi pendapatan petani dan jumlah panen padi berdasarkan kondisi lahan sawah dan ketersediaan air hujan menggunakan data satelit yang jauh. Pada gambar 2, ini merupakan distribusi nilai NDVI pada lahan sawah. NDVI merupakan salah satu indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi lahan sawah. Nah, nilai NDVI ini, jika semakin rendah, itu menandakan bahwa terdapat banyak kandungan air yang berada di area sawah tersebut. Nah, jika kita lihat dari perbandingan nilai NDVI ini terdapat perbedaan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian jika dilihat dari areanya, seluruh area sawah ini nilai NDVI-nya tidak beragam. Ini menandakan bahwa terdapat kondisi lahan sawah yang berbeda-beda di setiap areanya. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan, ini merupakan tren curah hujan di lahan sawah. Nah, tren curah hujan ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember. Pada umumnya, tidak terdapat variasi pada jumlah curah hujan yang turun di Desa Tanjung Inten di setiap bulan. Meskipun pada bulan Januari, terdapat sedikit variasi kecil dengan jumlah curah hujan yang lebih tinggi. Dari Januari ke Desember, pola curah hujan perlahan berkurang dari 500 mm menjadi 100 mm dan kembali naik menjadi 300 mm. Kemudian pada gambar 3 dan 4 ini merupakan distribusi estimasi pendapatan petani dan juga hasil panen padi dalam satuan kuintal. Jadi jika kita lihat dari nilai NDVI tadi, itu kan menghasilkan kondisi lahan sawah yang berbeda-beda jika dilihat secara data satelit. Nah, ternyata perbedaan kondisi lahan sawah ini juga menghasilkan perbedaan jumlah panen yang dihasilkan oleh petani dan pendapatan yang didapatkan oleh petani. Jadi, di keseluruhan Desa Tanjung Inten, petani itu mendapatkan pendapatan sekitar 0 sampai 10 juta. Sedangkan pada area sampel, itu petani mendapatkan pendapatan sekitar 2 sampai 4 juta. Kemudian hasil panennya itu bervariasi antara 0 sampai dengan 2 kuintal pada Desa Tanjung Intan. Nah, jika hasil panen seperti yang diestimasi berdasarkan nilai akhir NDVI pada saat panen bertahan di 0,35, maka hasil tersebut dapat dikonversikan menjadi 2,7 sampai 4,6 juta rupiah pendapatan yang bisa didapat oleh petani per musim tanamnya. Jadi, berdasarkan bukti ini menunjukkan bahwa kondisi lahan sawah itu juga berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan petani di setiap area sawah.